Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu. Semoga hari kalian baik-baik saja ya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang ramalan Dini Darko, ungkapan kesaktian batu akik combong yang tersembunyi. Di sebuah sore yang temaram, di tengah ramainya jagat maya yang membahas tentang hal-hal gaib dan metafisika, muncul sebuah video viral dari seorang peramal modern bernama Dini Darko. Bukan sekadar content creator, Dini dikenal sebagai pembaca tarot yang punya kepekaan spiritual tinggi dan seringkali ramalannya terbukti nyata. Namun kali ini, bukan tarot yang ia bicarakan, melainkan sebuah batu akik langka, batu combong, yang dipercaya turun dari zaman kerajaan Majapahit. Saya biasanya tidak terlalu membahas benda-benda mistik, tapi semalam saya bermimpi didatangi seorang lelaki tua berjubah hitam dan bersorban putih. Ia memperlihatkan sebuah batu kecil dengan lubang di tengahnya. "Ini combong, rahasianya harus kamu buka," katanya. Cerita itu membuat banyak netizen penasaran. Dalam siaran langsungnya, Dini mengangkat sebuah batu akik berwarna hitam kecoklatan dengan lubang alami di tengah. Batu itu dikenal sebagai batu combong. Kisah mistis di balik batu kambang. Menurut penelusuran Dini, batu combong bukan sembarang batu. Dalam dunia spiritual Nusantara, batu ini dipercaya berasal dari masa para wali dan pendekar. Lubang di tengahnya bukan cacat alam, melainkan mata energi yang menyerap aura alam. Dini melanjutkan, konon, combong hanya bisa hidup jika diwarisi secara turun-temurun atau ditemukan dalam keadaan tertentu, seperti saat bermeditasi di bawah air terjun atau bertapa di tempat wingit. Yang membuat geger netizen adalah penjelasannya mengenai fungsi mistis batu ini. Meluluhkan hati lawan jenis. Jika seseorang yang memiliki niat tulus membawa batu combong di tangan kanan saat bertemu orang yang ia cintai, maka akan ada resonansi energi yang membuat hatinya mudah tersentuh. Ini bukan sihir, tapi resonansi spiritual, kata Dini. Penglaris dagang. Batu combong dipercaya bisa menarik rezeki jika ditempatkan di dekat tempat usaha, khususnya di atas meja kasir. Dini memperingatkan, tapi hanya yang bersih hatinya yang bisa cocok dengan batu ini. Kalau niatnya serakah, batu ini justru akan membuat rezeki seret. Eksperimen gaib. Terbukti? Untuk membuktikannya, Dini mengundang seorang pengusaha warung kopi dan seorang jomblo akut bernama Reza. Ia memberi masing-masing sebiji combong kecil hasil ritual pembersihan. Setelah 2 minggu, keduanya kembali. Reza mengaku bahwa ia tiba-tiba dekat dengan teman lamanya yang dulu tak pernah meliriknya. Bahkan mereka kini sedang menjalin hubungan. Sementara si pemilik warung kopi melaporkan omsetnya naik 2 kali lipat dan pelanggan merasa betah nongkrong di warungnya. Namun Dini mengingatkan, batu ini bukan jimat. Ia hanyalah medium. Semua kembali pada niat, kebersihan hati, dan energi dalam diri kita. Pesan dari Dini Darko. Menutup videonya, Dini berkata, kekuatan sejati bukan pada batunya, tapi pada resonansi niat. Jika kamu hanya ingin memikat cinta dengan kebohongan, batu ini akan membalas. Tapi jika kamu tulus, combong bisa jadi sahabat spiritualmu. Video itu pun menembus jutaan penonton, dan batu combong tiba-tiba menjadi bahan perbincangan nasional. Banyak yang mencarinya, banyak pula yang mengaku menemukan batu combong, menyapa mereka dalam mimpi. Apakah ini hanya kebetulan? Atau combong memang memiliki daya mistis yang belum terungkap sepenuhnya? Kutukan batu kambang dan jejaknya dari kerajaan Majapahit. Setelah video viralnya, Dini Darko mulai kebanjiran pesan dari berbagai daerah. Ada yang ingin membeli combong, ada yang mengaku telah memilikinya, dan bahkan beberapa orang mengaku diganggu makhluk halus setelah bermain-main dengan batu itu. Namun satu pesan yang membuat Dini merinding berasal dari seorang pria tua bernama Kisaka, yang tinggal di lereng Gunung Lawu. Batu combong bukan sekadar mistik. Ia bagian dari sejarah berdarah. Saya tahu karena saya penjaga terakhirnya. Perjalanan ke Gunung Lawu. Didorong rasa penasaran, Dini pun melakukan perjalanan spiritual ke Gunung Lawu. Ia membawa satu tim kecil dan kamera untuk dokumentasi. Tapi sejak memasuki kawasan hutan pinus, alat elektronik mereka mulai terganggu. Baterai penuh bisa langsung drop.
Dan kamera kami merekam suara perempuan menangis padahal tidak ada siapa-siapa, ujar salah satu kru. Di tengah hutan, mereka akhirnya bertemu Kisaka, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan tongkat kayu bertatahkan logam. Kisaka kemudian membuka kisah masa lalu. Asal-usul batu kambeng, pusaka leluhur yang dikhianati. Menurut Kisaka, batu combong berasal dari zaman kerajaan Majapahit. Batu itu bukan sekadar perhiasan, tapi pusaka spiritual yang hanya bisa dipakai oleh abdi dalam pilihan yang bersumpah setia menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia halus. Namun, saat keruntuhan Majapahit, seorang punggawa bernama Rangga Dirja mencuri batu combong dari istana untuk membalas dendam pada seorang putri bangsawan yang menolaknya. Ia menggunakan kekuatan combong untuk memikat wanita dan menguasai desa-desa lewat tipu daya dan pesona. Akibat penyalahgunaan itu, Rangga Dirja justru dikutuk. Wajahnya melepuh, dan ia diburu oleh prajurit gaib penjaga pusaka. Batu combong yang ia bawa terpecah menjadi 7 dan menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara. Kamu yang pertama melihat combong sejati. Tapi ingat, tidak semua combong membawa berkah. Beberapa di antaranya masih mengandung kutukan dari pemilik lamanya, kata Kisaka sambil menyerahkan kitab tua bertuliskan aksara Jawa kuno. Tanda-tanda batu combong yang terkutuk. Dari kitab itu, Denny membaca bahwa batu combong yang telah hitam energinya akan menimbulkan efek buruk seperti pemilik jadi sering bermimpi dikejar bayangan gelap. Dagangan awalnya laris, lalu bangkrut tanpa sebab. Pasangan yang terpikat jadi berubah posesif dan agresif. Dada sering sesak saat batu dibawa tidur. Kembali dari Lawu, Dini memutuskan untuk mengumpulkan ketujuh combong asli sebelum jatuh ke tangan orang yang salah. Dalam video penutupnya, ia berkata, "Batu combong bukan sekadar penglaris atau pemikat. Ia adalah ujian bagi siapapun yang memegangnya. Dan jika kamu punya batu ini, mungkin kamu sedang diawasi." Batu combong berdarah di Pasar Senen. Setelah kembali dari Gunung Lawu, Dini Darko memulai penelusuran terhadap 7 batu combong asli yang tersebar sejak keruntuhan Majapahit. Berdasarkan petunjuk dari kitab warisan Kisaka, salah satu batu itu diyakini kini berada di Jakarta, tersamar di antara ribuan batu akik di Pasar Senen. Pasar Senen, meski dikenal sebagai pusat perbelanjaan murah, juga menyimpan sisi gelap yang tak semua orang tahu. Di lantai bawah tanah, terdapat kios-kios tersembunyi yang hanya buka malam hari, menjual benda-benda bertuah, pusaka, dan barang antik berenergi tinggi. Kios misterius. Pak Daru sang kolektor. Dini menyamar sebagai pembeli biasa dan menyusuri lorong-lorong sempit di area belakang pasar. Di sanalah ia bertemu dengan Pak Daru, pria tua dengan jari-jari penuh cincin akik beraneka warna. Di lehernya tergantung kalung dengan liontin hitam berlubang, combom. Mata Pak Daru tajam, seperti bisa menembus jiwa. Ia tertawa kecil ketika Dini menyebutkan nama Rangga Dirja. "Jadi kau sudah membaca kitab itu? Hati-hati nak, batu ini sudah memakan 3 nyawa. Kau yakin ingin membawanya?" Dini menjawab, "Saya tidak ingin memilikinya. Saya ingin menyatukannya kembali, sebelum ada korban berikutnya." Kisah 3 nyawa yang melayang. Pak Daru kemudian bercerita bahwa combong miliknya pernah dimiliki oleh pertama seorang pengusaha parfum yang mendadak laris manis, tapi tewas dengan tubuh menghitam seperti terbakar dari dalam. Kedua, perempuan muda pemilik salon kecantikan yang banyak pelanggan, tapi ditemukan gantung diri tanpa alasan jelas. Ketiga, penjual nasi goreng keliling yang dagangannya selalu habis meski tak pernah pakai promosi, tapi suatu malam ditemukan meninggal sambil memegang batu itu di dadanya, dengan mata terbuka menatap langit-langit. Setiap kali combong ini berganti tangan, ia meminta tumbal. "Jika kamu ingin mengambilnya, kau harus membayar harganya." Dini menolak memberikan uang. Tapi ia menaruh satu helai rambutnya ke dalam mangkuk tanah liat, seperti yang diminta oleh Pak Daru. Dengan ritual kecil dan dupa yang menyala, batu combong itu akhirnya diserahkan padanya. Namun suasana sekitar langsung berubah. Lampu-lampu di kios mati seketika. Di kegelapan terdengar suara berat. 1 telah kembali, 6 masih berkeliaran. "Cepatlah, sebelum mereka bangkit kembali." Tanda-tanda kebangkitan. Setelah membawa pulang batu combong pertama,
Dini mulai mengalami hal-hal ganjil. Setiap malam pukul 2.22 waktu Indonesia Barat, ia mendengar suara gemerincing gelang dari kamarnya. Cermin di ruang tamunya sering memperlihatkan bayangan perempuan berambut panjang meski rumah kosong. Batu combong itu terkadang terasa berdenyut seperti nadi hidup. Ia sadar, menyatukan ketujuh combong bukan sekadar perjalanan spiritual, tapi perang melawan kutukan yang hampir bangkit penuh. Di akhir videonya, Dini memperlihatkan batu combong pertama, yang kini tersimpan dalam kotak kayu bersegel mantra Jawa kuno. 1 telah ditemukan. 6 lainnya mungkin sudah berada di tangan yang salah. Kita harus buru-buru, sebelum darah berikutnya tertumpah. Kisah Dini Darko dan pencarian 7 batu combong menyajikan sebuah misteri yang memadukan unsur mistis, sejarah, dan petualangan. Cerita ini mengingatkan kita akan kekuatan spiritual yang tersimpan dalam benda-benda pusaka, sekaligus bahaya penyalahgunaan kekuatan tersebut. Lebih dari sekadar cerita horor, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya niat tulus, kejujuran, dan keseimbangan dalam kehidupan. Perjalanan Dini masih panjang, dan kita semua menunggu dengan penuh harap kelanjutan petualangannya dalam mengumpulkan ke-6 batu combong yang tersisa, sebelum kutukan Rangga Dirja kembali bangkit sepenuhnya. Semoga Dini berhasil dan keselamatan selalu menyertainya. Amin.